Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan juga nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan iman. Dan ini adalah merupakan tiket untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Karena siapa yang dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menghalang-halanginya dan tidak ada yang dapat menjadikan orang itu dalam keburukan. Demikian juga barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat siapapun memberi petunjuk kepada orang tersebut. Wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita bersyukur manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan. Pun juga kita wajib bersabar manakala kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi yang dahsyat lagi tentunya di antara itu apa? Jangan lupa, la yu'minu ahadukum. Kita belum dikatakan benar-benar beriman kita dengan sebenarnya iman, kecuali kita selalu istiqomah di dalam kebaikan dan kebenaran, istiqomah di dalam ketaatan keimanan hingga hembusan nafas yang paling terakhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma htim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirlah kehidupan kami dengan iman, dan akhirlah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang tiada ilah yang beribadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim mukmin seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari akhirat nantilah akan disempurnakan dari semua apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka kebaikan yang kecil akan dilipat-lipat gandakan kebaikannya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat baik. Apalagi kebaikan itu besar dan banyak, istiqomah tentu dilakukan.
Tetapi sekecil apapun dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebaikan ataupun keburukan akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Dan kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka itu ingat betul kita bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang berjiwa pasti akan mati dan di akhirat nanti akan disempurnakan dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia berbuat kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, yang lebih mulia, lebih banyak, diberi kebaikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya diampuni dosanya, diridhai oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi sekecil apapun dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pun akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa ketika kita melakukan berbuat salah dan dosa Allah tidak melihat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap apa yang diucapkan oleh seorang hamba sepatah kata melainkan akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada di dunia ini ternyata yang dikatakan sukses. Karena pada akhirnya semuanya adalah ujian. Susah, sulit, miskin, kaya, ya, berhasil, tidak berhasil. Selama kita di dunia ini tidak ada sebenarnya, yaitu orang yang dikatakan sukses sebenarnya. Karena sukses yang sebenarnya adalah barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ke dalam surganya dia, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Inilah orang yang sukses, yang beruntung yang sebenarnya. Dan tentunya diselamatkan dari api neraka. Ingat saudaraku seiman, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara menipu. Rumah yang megah mewah, kendaraan yang megah mewah, harta kekayaan yang melimpah ruah, itu semua tidak ada arti nilainya. Tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Saudaraku seiman, hari ini saya ada di pelataran pemakaman. Saya ada di pemakaman. Semua orang-orang ini dulu semuanya hidup. Semuanya hidup. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang laki, yang wanita. Semuanya adalah mereka semuanya hidup dulunya. Tapi pada akhirnya juga kita pun akan mati. Kalau hari ini kita di atas tanah, pada akhirnya kita akan sama seperti saudara kita sudah mendahului kita. Maka pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah muslim mukmin yang baik itu? Siapa muslim mukmin yang baik itu ya Rasul? Maka dijawab, muslim mukmin yang baik itu adalah akmalul mukminina imanan ahsanul khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasul pernah ditanya, siapa muslim mukmin yang cerdas itu? Muslim mukmin yang cerdas itu adalah yang banyak-banyak mengingat Allah dan banyak mengingat kematian. Kemudian dia bersungguh-sungguh menyiapkan kebaikan-kebaikan bekalnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Kata Imam Ghazali, kata-kata pasti itu artinya dekat. Sadar tidak sadar, sebenarnya kita saat ini adalah dikejar-kejar dengan kematian. Bahkan yang namanya kematian itu lebih dekat dari yang kita perkirakan, lebih cepat dari yang kita perkirakan. Ada nasihat menarik dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawa kalian. Naudzubillah min dzalik, kalian dalam keadaan maksiat dan dosa. Jadi orang yang cerdas dari umat Rasul adalah orang yang banyak mengingat Allah, banyak mengingat kematian. Kemudian dia yakin dengan kematian itu pasti akan datang pada dirinya. Dan dia sadar dengan sesadarnya. Dan kemudian dia bersungguh-sungguh mempersiapkan sebanyak mungkin kebaikan ibadah dan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Maka al-kaisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umat Rasul adalah orang yang tahu akan kekurangan, kesalahan, dosa aibnya. Kemudian dia tutup dengan kebaikan ibadah dan amal soleh. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama.
Waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Yuk beramal cerdas di usia terbatas. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.